Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki, menguasai, memelihara 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya dan di antara keduanya. Dan kita termasuk di dalamnya. Allah yang pengasih dan penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik, hidayat, inayah, keberkahan, kesehatan, keberkahan usia, keluasan rezeki, kemudahan ilmu dan indahnya silaturahim. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kelompok 7 ingin masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan presentasi yang berjudul Membangun Paradigma Qur'ani Bertuhan dalam Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam Membentuk Insan Kamil. Konsep insan kamil, istilah insan kamil ini manusia sempurna, pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, menurut Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan atau melepaskan monsterannya. Konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Selain Ibnu Arabi, sekurangnya ada 2 syekh yang menyusun konsep insan kamil, yaitu Syekh Al-Jili dan Syekh Fahdullah. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Ibnu Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim, dan bodoh, atau tidak tahu agama yang benar, kikir, dan melupakan Allah. Tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya. Suka berkeluh kesah dan banyak berdoa ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dalam membentuk dan struktur yang sebaik-baiknya. Tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkan ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Tingkatan insan kamil menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili. Tingkat permulaan al-bidayah. Pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkat menengah at-tawasud. Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Allah al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan oleh Allah kepadanya. Tingkat terakhir al-hitam. Pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Allah secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan. Unsur-unsur manusia dalam membentuk insan kamil. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan wujud nafsu. Manusia tidak lain adalah wujud nafsu. Wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka oleh Allah jasad diberi hati, yakni hati sanubari yang watak jasadnya persis seperti iblis, yakni aba wastakbara, takabur, dan ana khairun minhu, atau ujub merasa lebih baik bahkan dibandingkan dengan khalifah Allah sekalipun. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah dan ibadah harta seperti sholat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan peduli memajukan lingkungan.
Kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada. Tandanya deg-degan. Disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya. Waktunya seperti para malaikat yang rela sujud kepada Khalifah Allah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah 30-34. Jadi, hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Seperti pada malaikat yang telah mengumpulkan Allah untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Bukti adanya hati dalam diri manusia adalah adanya cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan rekat, yakni mencintai Allah dengan jalan mengingatnya, berzikir dan menaati Rasulnya. Ketiga, letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Allah yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Allah. Keempat, syir, rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam, asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit, sehat, senang, sakit hati, frustasi, dan lain-lain. Kewajiban sir, rasa adalah mencapai ma'rifah baillah, yakni merasakan kehadiran Allah, bahwa ternyata Allah itu dekat sekali dengan kita, bahkan letak dekat dibanding urat nadi di leher, atau lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara hitam dan putihnya mata kita. Tentu bagi orang yang sudah mencapai ma'rifah billah. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasyafu, jalan untuk membentuk insan kamil harusnya mengikuti jalan yang tepat oleh kaum sufi. Jalan yang lurus. Syarat pertama harusnya beriman dan berniat. Memproses diri menuju martabat insan kamil. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad. Jihad dengan menundukkan nafsu dan syahwat. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Merupakan titik berangkat untuk kembali pada Allah, akan tetapi dengan modal nafsu mutmainnah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu, di antaranya Radiyah, Mardiyah, hingga Kamilah. Setelah itu, Allah sendiri yang akan menariknya melalui fadl dan rahmatnya dalam bentuk insan kamil. Tahap-tahap penanaman karakter inti untuk menaiki tangga nafsu mutmainnah. Taubat, memohon ampun kepada Allah. Wara, menjauhi hal-hal yang tidak jelas, halal dan haram. Zuhud, tidak mementingkan hal-hal yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat materi ini dapat menghalangi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fakir, di atas tingkat zuhud. Orang yang sudah menggosokkan hati diri, ikatan dan keinginan apa saja selain Allah semata. Sabar, menahan diri untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah.
tawakal, berserah diri kepada Allah. Tujuan macam nafsu. Nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri dengki, dendam, serakah, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, akhirnya gelap, tidak mengenali Allah. Nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka memuji diri, pamer, dusta, cari aib orang, suka menyakiti, dan pura-pura tidak mengetahui kewajiban. Nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, tahap menghadapi kesulitan, dan siap menanggung beratnya menjalankan kewajiban. Nafsu mutmainah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat yang dengan memperbanyak amal, bertawakal, ridho dengan ketentuan Allah, dan takut kepada Allah. Nafsu radia dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, suhud, ikhlas, wirya, ridya, dan menepati janji. Yang keenam, nafsu madiyah dengan ciri-ciri bagus budi pekerti, bersih dari segala dosa makhluk, rela menghalalkan kegelapan makhluk, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. Nafsu kamilah dengan ciri-ciri ilmu yakin, anul yakin, dan akul yakin. Orang yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi ini, matanya akan terang benerang sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih bagi orang-orang umum. Bagaimanakah menundukkan nafsu dan syahwat? Teori umumnya adalah dengan memperkokoh keimanan atau imannya mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta memperbagus akhlak dan perilaku. Untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin atau tidak sekedar percaya, seperti iman kepada Allah. Ma'rifun wa tasyikun. Ma'rifat artinya mengenal Allah secara yakni atau ma'rifat billah. Sedangkan tasdik artinya membenarkan bahwa orang yang mengenalkan Allah secara benar adalah Rasulullah. Oleh karena itu, penjelasan tentang Allah harus memberi sumber dari penjelasan Rasulullah. Iman kepada Rasul-Rasulnya, menjadikan Rasul sebagai ahli zikir atau ahli mengingat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengenali Allah, telah ma'rifat billah sebagai guru dan teladan dalam menjalani syiratul mustaqim. 5. Iman kepada hari akhir, meyakini hari akhir bahwa dirinya akan memasuki hari akhir yang pintu masuknya dengan kematian yang husnul khotimah. 6. Iman kepada qada dan qadar, suka dengan takdir Allah, dibuat hidupnya serba mudah atau dikayakan, dipintarkan, dihebatkan, dan lain-lain. Bersyukur karena dapat bertambahnya ibadah dan amal sosial, namun sehingga sekaligus takut jika dirinya menyalahgunakan kemudahan hidupnya untuk menggambar nafsu dan syahwat, dibuat hidupnya serba susah atau dimiskinkan, disakitkan, dan segala derita lainnya. Disyukuri juga karena jika dijalani dengan sabar akan mendatangkan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus berikhtiar dan berdoa untuk melepaskan kesulitan hidupnya. Untuk dapat beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna sebagai berikut. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyaksikan Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan kepada Allah sehingga mencapai ma'rifat billah, kemudian menyaksikan Nabi sebagai Rasulullah dengan jalan berguru kepadanya dan meneladaninya. Kedua, mendirikan sholat dengan khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kondisi sholat walau di luar sholat dengan selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala sehingga
sholatnya mempunyai dampak, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, membayar zakat. Menyadari bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita adalah harta milik Allah, atau bukan karena hebatnya kita bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, zakat dan segala ibadah harta lainnya atau sedekah, infak, dan lain-lain dibayarkannya dengan mudah dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi atau tidak kikir. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa yang dapat meningkatkan ketakwaan. Ciri utama orang bertakwa adalah mengimani atau dalam arti meyakini zat Allah yang al-ghaib, mendirikan sholat, menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepada dirinya, sehingga meyakini hari akhir. Jangan sampai puasanya itu sekedar menahan lapar dan haus. Kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Haji yang mencapai ma'rifat billah, bagaimana sabda Nabi, al-haju arafatun, praktiknya harus wukuf di padang Arafah. Makna wukuf adalah berhenti. Yang harus dihentikan adalah semua hal yang menjadikan terhijabnya atau terbentenginya mata hati sehingga tidak akan dapat menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala yang al-ghaib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pendidikan agama cukup sekian mengenai membangun paradigma Qur'ani bertuhanan dalam integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembuatan dokumen presentasi pendidikan agama ini. Banyak kekurangan penulisan ataupun pengertian dalam tema yang dibawakan oleh kami. Kurang lebihnya memohon maaf. Terima kasih rekan-rekan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.